Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Oliani, NPM 228210032, kelas A1, Prodi Agroteknologi Universitas Medan Area. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu sejarah sistem operasi Android. Beberapa yang kita bahas, yang pertama, apa itu sistem sejarah Android? Yang kedua, siapa penemu handphone pertama kali? Yang ketiga, kapan kali pertama Android ditemukan? Yang keempat, apa saja versi-versi Android? Yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan Android? Apa itu sistem sejarah Android? Android merupakan sistem operasi dengan basis kernel Linux yang banyak digunakan pada smartphone dan tablet. Google merancang demi mendukung kinerja perangkat elektronik dengan sentuhan, ketukan, ataupun gesekan. Sedangkan sistem operasi berupa aplikasi dalam perangkat elektronik yang mengatur keseluruhan sumber daya seperti manajemen memori, antarmuka, tampilan aplikasi, dan lain sebagainya. Siapa penemu handphone pertama kali? Martin Crawford merupakan seorang yang pertama kali menemukan handphone telepon genggam, bahkan dirinya sendiri pun tak pernah membayangkan kalau bisa membuat telepon seluler berukuran kecil tanpa kabel yang bisa dibawa kemana saja. Martin Crawford dan ialah lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 26 Desember 1928. Kapan kali pertama Android ditemukan? Sejarah OS Android dimulai di tahun 2003. Pada kala itu, 4 sekawan bernama Andy Rubin, Chris Swift, Nick Cheris, dan Reese Wiener memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama Android. Apa saja versi-versi sistem sejarah Android? Yang pertama, Android 10 Alpha. Versi Android 10 Alpha ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditunjukkan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur dukungan akses web, browser, streaming YouTube, pemutar media, Google Maps, dan sinkronasi dengan aplikasi Google lainnya. 2. Android 11 Beta. Selang beberapa bulan, versi Android 11 Beta diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009, sama seperti pendahuluannya, yakni Alpha versi Android belum dirilis secara komersial. Hanya saja diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bugs atau meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps secara fitur, menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. 3. Android 15 Cek. Barulah pada tanggal 30 April 2009, Android versi Android 15 Cek yang diperkenalkan secara komersial. Versi Cek merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial, dan berawal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap Android yang dirilisnya. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cek seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. 4. Android 16 Donut. Versi pembaruan Android berikut adalah versi 16 Donut yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. Pada versi ini, Android menambah beberapa fitur seperti presentasi daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market, atau yang sekarang kita kenal dengan Play Store. Yang kelima, Android 20 X. Selang sebulan, Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Pembaruan Android versi 20 diberi nama X, dan pada versi ini terdapat beberapa fitur seperti multi-touch, lift wallpaper, perubahan tampil antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML5. 6. Android 22 Pro U. Pada tanggal 20 Mei 2010, Android kembali meluncurkan versi terbarunya, yaitu versi 22 Pro U. Pada versi Pro U ini, Android sudah mulai dikenal luas atau vendor atau pabrik ponsel. Pembaruan Android 22 membawa beberapa fitur unggulan seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB, tethering, dan hotspot, Wi-Fi, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Yang ketujuh, Android 23 GB. Pada versi ini tidak bisa diragukan lagi, Android telah menjadi sistem operasi mobil yang populer. Kerjasama dengan pabrik Samsung dalam membuat produk Samsung Galaxy Series semakin menambah kepopuleran Android. Versi 23 GB dirilis pada tanggal 6 Desember 2010 dengan menambah beberapa fitur seperti dukungan NFC, fitur copy atau paste dengan memiliki kata melalui layar yang ditekan, serta dukungan beberapa sensor lainnya. Yang keenam, Android 30 Honeycomb.
Versi Android berikutnya adalah versi 3.0 Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet touch dengan membawa beberapa fitur yang ditunjukkan untuk komputasi bisnis pada tablet. Fitur yang dimiliki Android di Honeycomb seperti dukung prosesor multi-core, dukung obrolan video dengan Google Cloud, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan dengan fitur multitasking rescue aplikasi. 9. Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Tepat pada tanggal 9 Oktober 2011, Android kembali meluncurkan versi terbarunya, 4.0 Ice Cream Sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditunjukkan untuk tablet PS. Selain fitur yang sebelumnya adalah Honeycomb, versi 4.0 juga menambahkan beberapa fitur lainnya seperti perbaikan antar muka dan kostumasi widget. 10. Android 4.1 Jelly Bean. Dirilis pada tanggal 27 Juni 2012, pengembangan versi Jelly Bean lebih fokus terhadap peningkatan formula tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa dikostumisasi oleh pengguna dalam dukungan gestur pada keyboard UE yang lebih small. Apa saja kelebihan dan kekurangan Android? Kelebihan Android Nougat. Yang pertama, split screen. Yang kedua, data saver. Yang ketiga, tampilan notifikasi baru. Yang keempat, baterai lebih irit. Yang kelima, mode malam. Yang keenam, Java Locks. Yang ketujuh, tampilan keyboard. Kekurangan Android Nougat. Yang pertama, baterai draining. Yang kedua, backup data yang sulit. Yang ketiga, tak bisa downgrade. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.